Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya gitu. Damai sejahtera adalah hidup bersama Tuhan dengan sukacita dalam berbagai derita di dunia ini. Itu jadi apa ya? Jadi parameternya yang tertinggi gitu teman. Apabila kita benar-benar ada di dalam jalannya firman Tuhan dan hidup bersama Roh Tuhan gitu. Ya, parameternya itu bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera gitu. Damai sejahtera itu bukan sukacita teman. Damai sejahtera itu adalah bagaimana ya kita mengalami sukacita di dalam penderitaan ya, waktu kita istilahnya menjalani hidup sesuai dengan melakukan firman Tuhan gitu. Karena kalau melakukan firman Tuhan teman-teman itu tidak identik dengan sukacita gitu. Melakukan firman Tuhan itu mengalami penderitaan teman, karena berbeda. Kita harus menyangkal diri kita harus menyangkal diri dalam arti kata kita jadi mematikan diri kita, merendahkan diri kita gitu. Jadi seperti itu teman, dalam hal bertentangan yang dengan duniawi inginkan gitu. Itu yang kita hadapin, derita seperti itu teman. Tapi yang aneh gitu, apabila kita benar-benar sudah mengerti akan firman Tuhan, apabila kita sudah benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan gitu, ya kita akan melakukan teman apa yang diperintahkan diperintah peraturan oleh firman Tuhan itu. Nah, meskipun bagi orang duniawi hal ini adalah irasional gitu, hal ini mustahil gitu. Nah, cuman kalau memang kita ada di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan, taat Tuhan, ya tetap kita akan jalankan perintah peraturan firman Tuhan ya dengan kemampuan mengerti oleh Roh Tuhan dan juga mampu melakukan oleh Roh Tuhan. Nah, ini yang disebut bahwa level kita ini sudah benar-benar di tingkat yang sudah sudah terpilih gitu oleh Tuhan, yaitu dengan parameter mengalami damai sejahtera dalam arti kata mengalami sukacita gitu, meskipun ya dalam kehidupan keseharian kita yang mengalami penderitaan karena penyangkalan diri kita tadi tersebut gitu ya, atau ya hidup dengan bertentangan dengan apa yang diinginkan duniawi teman. Nah, ini sebelum saya bicara lebih dalam soal ke draftnya gitu, coba kita baca dulu teman-teman dari kitab Roma yang pasal 8 ayat 9 sampai 11, dan nanti kita ulang lagi dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Berarti satu perikop teman-teman. Judulnya itu hidup oleh Roh teman-teman. Kalau kita baca total Roma pasal 8 ayat sampai 17 itu judulnya hidup oleh Roh. Nah, tapi saya penggal dulu teman-teman, baca dari kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 teman-teman. Bunyinya teman-teman, tetapi kamu tidak hidup dalam daging gitu. Jadi firman-Nya katakan begitu. Tetapi kalau kita universalkan teman-teman, tetapi kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kita, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Tuhan, ia bukan milik Tuhan gitu. Tetapi jika Tuhan ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran gitu. Dan jika Roh Tuhan yang telah membangkitkan si Nabi Isa itu dibangkitkan oleh Roh Tuhan gitu dari antara orang mati, diam di dalam kita, maka Yesus ya, berarti kita Tuhan gitu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh Rohnya yang diam di dalam kita gitu. Nah, ini kalau saya universalkan di ayat 11-nya teman-teman. Dan jika rohnya Tuhan ya yang telah membangkitkan Yesus gitu. Jadi jika Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, maka Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tersebut akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh Roh Tuhan Allah gitu yang diam di dalam kita. Jadi intinya gitu teman. Jadi kalau cerita Yesus atau Nabi Isa itu dibangkitkan oleh Roh Tuhan itu, sebenarnya kita juga sama teman. Bagaimana kita kan Tuhan sudah berikan kita ada roh di dalam kita gitu. Nah, roh kita itu adalah tempat baitnya Roh Tuhan
ada di dalam kita, teman. Jadi intinya apa yang dialami Nabi Isa atau Yesus itu juga akan kita alami sama, teman-teman. Jadi roh Tuhan itu akan hinggap juga di kita gitu, bukan cuma di Nabi Isa atau di Yesus itu gitu. Nah, kalau kita konversikan lagi, ya kembali lagi, kalau buat saya pribadi gitu, Yesus itu adalah firman yang hidup waktu memang Yesus ada di dunia, karena dia menjadi perantara Tuhan Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi setelah Yesus wafat gitu, ya Yesus wafat, ya ada cerita meninggalkan firman Tuhan karena apa yang dia perintah peraturan dalam waktu hidup di dunia ini gitu, dicatat di dalam kitab suci oleh murid-muridnya menjadi ya firman Tuhan gitu, firman Tuhan yang Tuhan Allah aturkan ke Yesus itu ya jadi firman yang tertulis gitu, yang tadinya firman yang hidup menjadi firman yang tertulis. Nah, adapun kuasanya gitu, waktu Yesus kembali ke surga gitu, ya kembali lagi ada satu permintaan dari Yesus untuk Tuhan Allah meninggalkan roh kudusnya, roh Tuhan Allahnya kepada kita semua. Jadi sebenarnya kita ini dengan Nabi Isa atau Yesus itu sama, teman-teman. Jadi apa sih, ada roh Tuhan yang menyertai kita. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu adalah sulungnya kita, ya kita adik-adiknya gitu. Seolah-olah seperti itu, teman. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 8, tapi saya penggal 9 sampai 11, teman-teman. Nah, ini saya coba masuk lagi kitab Roma, tapi saya baca total gitu, satu perikop dari 1 sampai 17, teman-teman. Ini masih belum habis nih kalau satu perikop dalam judul hidup oleh roh gitu. Jadi 1 sampai 17. Nah, ini saya coba bacakan, nanti baru saya masuk ke draft gitu, teman-teman. Hidup oleh roh, judulnya itu, teman. Judul perikopnya 8 sampai Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Judul perikopnya adalah hidup oleh roh gitu. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Yesus gitu. Roh yang memberi hidup telah membedakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan Allah dengan jalan mengutus Yesus sendiri gitu, dalam bentuk manusia, dalam bentuk daging, teman-teman. Nah, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh gitu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh gitu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah gitu. Jadi kalau kita masih dipenuhi nafsu-nafsu duniawi, ya pasti tidak berkenan untuk Allah, teman-teman, untuk Tuhan Allah gitu. Tetapi kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita, tetapi jika orang tidak memiliki roh Tuhan gitu, Tuhan Allah, ia bukan dari Tuhan Allah gitu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kita, kalau di sini kan dinyatakan firman Tuhan itu, teman. Tetapi jika firman Tuhan ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan ya karena kebenaran firman Tuhan tadi gitu, teman-teman. Dan jika roh Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita, maka roh Tuhan tersebut yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuh kita yang panah oleh rohnya, oleh roh Tuhan Allah gitu, yang diam di dalam kita. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi seolah kita ini seolah berhutang, teman, berhutang. Nah, kalau kita bicara lebih luas lagi, berhutang ke siapa? Ya berhutang ke ya Yesus yang mati di
kayu salib itu yang menebus kita, teman-teman. Lah menebus apa? Yang menebus, kalau cerita awalnya kan dosanya Adam yang waktu awal, teman-teman. Dosa Adam. Jadi Adam itu kita kategorikan sebagai manusia lama gitu. Sedangkan Nabi Isa atau Yesus itu kita kategorikan sebagai manusia baru, teman. Jadi bedanya gitu, teman. Manusia lama itu masih hidup dari hal-hal duniawi, dari pikiran-pikiran, perasaan, kehendak atau jiwa manusia sendiri, jiwanya si Adam sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau bicara Yesus, Nabi Isa, hidup itu dengan manusia baru, dalam arti kata ya dengan hidup sesuai dengan jiwanya Tuhan Allah gitu, dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan Allah, teman. Jadi bedanya gitu, kalau Adam istilahnya dengan pola-pola pikiran, perasaan, kehendak manusianya, berarti duniawi gitu. Sedangkan Nabi Isa atau si Yesus ini dengan pola hidup, yaitu pikiran, perasaan, kehendak Tuhan Allah yang berupa perintah, peraturan, firman Tuhan Allahnya gitu. Nah, itu yang disebut manusia baru. Jadi bedanya gitu, teman, antara manusia dan manusia baru itu seperti itu gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging gitu. Sebab jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, kita akan hidup gitu. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah gitu. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah gitu. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah, ini kalau di 17-nya teman-teman, adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Tuhan Allah gitu. Dan juga firman Tuhan Allahnya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Tuhan Allah, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Allah gitu. Nah, ini jadi firman Tuhan itu di ayat 17 sudah katakan begitu. Kita Roma pasal 8 ayat 17, bahwa apabila kita hidup di dunia ini mengalami penderitaan, ya memang tidak aneh gitu, teman. Karena dikatakan di firman 17 itu katakan begitu, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Tuhan Allah gitu. Jadi waktu kita di dunia ini, ya tidak aneh kalau kita menderita bersama-sama Tuhan Allah. Kalau menderita sendiri mungkin kita tidak akan kuat, teman-teman. Tapi kalau kita menderita bersama Tuhan Allah, ya kita akan tetap yang dikatakan tema itu gitu, bahwa bisa saja meskipun kita menderita, tetapi kita menderita bersama Tuhan Allah gitu. Ya malah ujung-ujungnya ya kita mengalami damai sejahtera, teman-teman, di dalam ya penderitaan itu gitu. Ya ini yang anehnya gitu. Kalau kita menderita di dunia ini hanya sendirian, mungkin kita nggak akan kuat, teman-teman. Tapi yang aneh itu, yang tidak mustahil itu, apabila kita menderita bersama Tuhan Allah, ya di dunia ini kok kita malah merasakan damai sejahtera gitu. Damai sejahtera adalah sukacita ya yang bersama Tuhan Allah dalam penderitaan itu gitu. Nah, untuk apa? Ya karena kita ujungnya akan dipermuliakan, teman-teman. Dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Allah gitu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Roma ya, dari mulai ayat 1 sampai 17 sudah saya bacakan semua. Nah, ini coba saya masuk ke dalam draft, teman-teman. Draft ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas maksudnya apa gitu. Jadi cerita awal sebelum Yesus, teman-teman, kalau cerita di Nasrani, teman-teman, yang namanya Nabi Adam itu ya disebutnya istilahnya jadi Tuhan Allah mengutus Nabi Adam itu adalah manusia pertama, teman-teman, untuk bisa bagaimana memberikan kebenaran kepada kita manusianya gitu. Nah, sedangkan Yesus kan kedua gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada orang Nasrani katakan Yesus itu ya adalah Adam kedua gitu. Adam yang satu ya Adam yang gagal itu gitu loh. Nah, Adam melanggar perintah Tuhan oleh karena memakan buah terlarang adalah perlambang ketidaksempurnaan manusia lama jika hidup tanpa hidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, serta melakukan firman agar mengalami jadi manusia baru, bukan hidup dengan karakter Adam gitu. Nah, ini teman-teman coba simak ya,
Adam ini kan waktu itu kan tidak ada firman Tuhan seperti zaman kita sekarang, teman-teman. Kalau bicara Yesus itu sebagai Adam kedua, diutus oleh Tuhan Allah itu sebagai firman gitu, karena Yesus itu memberitakan firman-firman Tuhan yang dari Tuhan Allah, teman-teman, menyampaikan memberitakan kepada kita tentang firman, perintah dan peraturan Tuhan Allah gitu. Tapi waktu zamannya Adam ini tidak ada, teman-teman. Jadi Tuhan Allah belum memberikan perintah peraturan kepada Adam mesti ini, tapi bentuknya itu cuman ya sekedar apa, jadi masih terpisah, teman. Jadi antara Adam yang berdiri sendiri dengan si Tuhan Allah gitu. Kalau bicara Nabi Isa atau Yesus atau kita, bahkan kita, teman, kan Tuhan Allah sudah menempatkan roh Tuhan Allah di dalam kita, teman. Roh Tuhan Allah itu sudah menempatkan roh Tuhan Allah di dalam Nabi Isa atau Yesus gitu. Tapi roh Tuhan Allah belum ditempatkan di dalam Adam gitu. Jadi Adam otomatis ya akan dengan pola pikir, kalau cerita sekarang ada cerita manusia itu ada 2 unsur dengan 3 unsur gitu. Jadi zamannya Adam itu, teman-teman, masih lebih dominan ya urusan tubuhnya Adam dan jiwanya Adam gitu. Tapi kalau waktu zamannya Nabi Isa atau Yesus kan sudah ada 3, teman, ada 3 unsur gitu. Ada tubuh gitu, ada tubuh Yesus, Nabi Isa sebagai manusia gitu. Ada yang namanya jiwa gitu, jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya Yesus, Nabi Isa sebagai manusia juga. Tapi juga ada roh gitu, ada roh Tuhan di dalam rohnya si Yesus tersebut gitu. Kalau di Adam rasanya belum ada poin ininya, teman-teman. Makanya jadi kalau di kita beda dengan Adam, teman. Kalau di kita ini lebih condong seperti Nabi Isa atau Yesus gitu. Jadi terdiri dari 3, ada tubuh kita, ada jiwa kita, dan ada roh kita. Nah, roh kita itu, teman-teman, bisa dihidupkan apabila kita sudah mengerti bahwa di dalam roh kita itu adalah sebenarnya tempatnya roh Tuhan yang sudah ditempatkan di dalam kita gitu. Nah, ini ya sama aja. Kalau kita sudah menghidupkan roh Tuhan, tidak beda, teman-teman, kita dengan Nabi Isa atau Yesus tersebut gitu. Jadi kita bisa memiliki 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Tapi kalau cerita dari Nabi Adam, rasanya unsur roh ini yang belum terjadi, teman-teman. Jadi tetap cuma hanya bicara manusia utuh yang bicara tubuh dan jiwa. Nah, ini yang mewakili manusia-manusia dunia gitu, teman-teman. Manusia-manusia yang tidak percaya Tuhan, atau tidak mengenal Tuhan, atau belum percaya Tuhan, atau belum mengenal Tuhan, atau yang berkeyakinan gitu. Hanya orang yang berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tanpa dasar firman Tuhan, teman. Nah, ini juga percuma juga, teman. Orang berkeyakinan itu dikhawatirkannya ya bisa kalau tidak hati-hati, tidak beda dengan orang yang belum mengenal firman Tuhan sebenarnya gitu. Ya kalau memang bisa untungnya, ya diuntungkan yang mungkin menjadi orang baik, teman. Belum tentu menjadi orang benar yang seperti Tuhan inginkan gitu, Tuhan rancang dan kehendaki. Paling ujung-ujungnya jadi orang baik gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau ikut Tuhan itu kan Tuhan ingin bahwa kita ini menjadi orang benar. Bahkan firman Tuhan katakan kita itu Tuhan inginkan menjadi sempurna, teman. Kenapa sempurna? Karena Tuhan Allah sudah mengorbankan, kalau secara Nasrani, karena Tuhan Allah sudah mengorbankan Nabi Isa ini, Yesus ini untuk tebus kita, teman-teman. Nah, berarti kita berhutang kepada Tuhan Allah atas tebusan itu gitu. Jadi apa sih hutangnya? Hutangnya itu adalah Tuhan Allah pengen kita menjadi orang yang benar, orang yang sempurna, agar tidak cuma sekedar masuk ke dalam surga, tapi Tuhan pengen menjadi jadi kayak pembesar di surga, teman. Jadi timnya Tuhan di surga gitu, bagaimana ngelola warga-warga surga tersebut. Nah, ini yang Tuhan Allah anggap bahwa saya sudah tebus kok. Kalau secara Nasrani loh, saya sudah tebus dengan Nabi Isa atau Yesus ini dikorban di kayu salib, ya untuk menebus kita, teman-teman. Nah, untuk bisa keluar dari Adam gitu. Jadi si Nabi Adam yang pertama ini. Kalau Nabi Adam itu kan gagal, teman, sebagai manusia lama. Itu gagal karena Adam itu dengan pola gitu. Dia itu hidup itu dengan pola pikiran, perasaan, kehendaknya Adam sendiri, teman-teman. Jadi akhirnya ya secara tubuhnya jadi tidak bisa seperti yang Tuhan Allah harapkan itu. Jadi makanya Adam ya disebutnya ya gagal gitu, gagal untuk seperti yang ingin Tuhan rancang kehendaki. Nah, Adam kedua
Tuhan Allah mengutus Yesus, Nabi Isa ini. Ya cuman kalau saya lihat di sini si Nabi Isa dan Nabi Isa atau Yesus ini diperlengkapi dengan senjata yang lebih, teman. Waktu Adam kan tidak diperlengkapi dengan senjata yang lebih, yaitu bagaimana waktu Nabi Isa atau Yesus ini diutus gitu untuk bisa menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita semua gitu, yaitu dengan ada disertai rohnya si Tuhan Allah ini gitu. Roh Tuhan Allah ini yang masuk ke dalam Nabi Isa atau Yesus tersebut, sehingga Yesus atau Nabi Isa ini menjadi 3 unsur, teman-teman. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh gitu. Nah, waktu sampai ke titik titik yang Tuhan Allah sudah tentukan untuk Nabi Isa Yesus itu, akhirnya itu. Jadi Nabi Isa atau Yesus ini dikorbankan untuk nebus kita gitu. Ya dengan cara begitu. Ya wafat di kayu salib dalam arti kata berarti dosa-dosa lama gitu, dosa-dosa Adam gitu, dosa-dosa yang sudah kita pernah kita perbuat itu dihapus semua, teman-teman. Waktu kita menerima Tuhan Allah gitu, setelah kita dibaptis ya dosa itu tertebus semua, karena kembali lagi ya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus tersebut gitu. Jadi wafat ya di kayu salib untuk nebus kita, untuk menebus dosa-dosa lama zamannya Adam gitu, maupun dosa-dosa kita sebelum kita terima Tuhan Allah, teman. Itu ditebus semua. Nah, kita berarti sudah menjadi manusia baru, teman. Yaitu dengan simbolnya begitu, dibaptis gitu. Kalau orang Nasrani bilang dibaptis gitu. Dibaptis itu formalitas formality ya. Prosesinya berarti diselam, teman-teman, diselam atau dipercikan, intinya ada unsur air. Nah, air itu menyimpulkan diselam. Nah, waktu diselam itu berarti manusia lama kita mati, teman-teman. Manusia yang cerita masih dengan dengan statusnya Adam gitu. Adam pertama itu udah mati, dan waktu sudah keluar dari air itu seolah bangkit. Nah, bangkit itu ya bedanya gitu, teman. Bangkit dengan roh Tuhan gitu. Ya, jadi bukan cuman tubuh dan jiwa saja, tapi waktu keluar dari air kita sudah ada roh Tuhan yang menyertai kita, teman-teman. Nah, ini bedanya gitu, teman-teman. Jadi kita ini berbeda dengan Nabi Adam, teman-teman. Kita ini lebih pas gitu ya dengan Nabi Isa gitu. Sama dengan Yesus gitu, karena yang tadi dikatakan Nabi Adam hanya tubuh dan jiwa saja gitu. Yang namanya ya Nabi Isa, Yesus itu sudah bicara dengan tubuh, jiwa, dan roh gitu. Roh Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Kenapa harus ada roh Tuhan di dalam kita? Karena kalau tanpa roh Tuhan, nanti kita gagal seperti Nabi Adam tadi, teman-teman. Karena tidak ada unsur roh ya di dalam Nabi Adam itu. Jadi tidak ada kekuatan kuasa gitu. Tidak ada firman yang bisa dihidupkan, dan kalaupun ada firman dihidupkan tidak mampu melakukan. Nah, ini teman-teman coba pikirkan, teman. Ya, kalau teman-teman belum atau belum mengenal Tuhan, atau kalau tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan, kan wajar, teman-teman. Berarti kan di dalam kita manusianya itu kan masih seperti Adam gitu, Adam pertama, manusia lama gitu, karena tidak ada unsur roh dihidupkan. Nah, yang sayang, teman-teman, apabila kita sudah dibaptis gitu, kita sudah percaya Tuhan gitu, ya, tapi tidak menghidupkan unsur roh Tuhan gitu. Lah, apa nggak konyol, teman-teman? Ini yang saya mau pagi ini bahas, teman. Ya gimana sih caranya gitu? Kita sudah percaya gitu, kita sudah merasa mengenal Tuhan, kita sudah dibaptis gitu. Nah, saya nggak ngerti kalau mungkin cerita di agama lain gitu, apakah ada baptis atau enggak, saya nggak ngerti. Itu kan sebenarnya cuma simbolis bahwa hati kita sudah percaya Tuhan dan terima Tuhan, sebenarnya gitu, teman-teman. Kalau di agama Muslim atau agama di luar ya Nasrani juga sudah bisa percaya dan terima Tuhan, sebenarnya kan sama saja, teman-teman. Yang namanya baptis itu kan cuma simbolis aja. Yang paling penting kan hati kitanya gitu. Hati kitanya sudah percaya dan bisa menerima Tuhan tidak. Intinya itu, teman-teman. Nah, kalau hati kita percaya dan sudah terima Tuhan, ya sebenarnya kita sudah mempunyai privilege gitu, sudah mempunyai satu kelebihan bahwa kita ini diberi oleh Tuhan Allah rohnya gitu. Nah, tapi kembali lagi, orang-orang yang sudah benar-benar terima Tuhan gitu, percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan Allah, pertanyaannya sudah terima roh Tuhan tidak gitu.
Nah, kalau kita bicara kita sudah terima roh Tuhan, berarti kan kita harus menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Nah, kalau kita menghidupkan roh Tuhan, ya berarti ya kembali lagi, kalau kita menghidupkan roh Tuhan berarti kita tidak menjadi Adam yang pertama lagi, tapi kita sudah menjadi bukan Nabi Adam tapi menjadi Nabi Isa, menjadi Yesus tadi gitu. Nah, menjadi Yesus itu beda dengan menjadi Adam gitu. Kalau menjadi Yesus itu adalah bagaimana kalau kita memang percaya dan mengasihi Tuhan Allah gitu. Ya, si Nabi Isa atau Yesus ini kan perlambang yang tadi saya katakan, benar. Waktu Nabi Isa hidup di dunia gitu, diutus oleh Tuhan Allah hidup di dunia. Saya katakan itu adalah firman yang hidup. Kenapa firman yang hidup? Karena firman Tuhan Allah disampaikan secara hidup oleh si Nabi Isa atau Yesus tersebut gitu. Tapi waktu si Nabi Isa atau Yesus ini sudah wafat di kayu salib. Nah, ini kan jadi apa yang disampaikan secara lisan oleh si Nabi Isa atau Yesus ini kan dicatatin semua oleh murid-muridnya, teman-teman, menjadi firman Tuhan gitu, tertulis gitu, menjadi firman Tuhan yang tertulis. Nah, itu kan dibakukan menjadi kitab suci, teman-teman. Nah, berarti kalau di asumsi saya yang namanya waktu Nabi Isa atau Yesus itu hidup, ya berarti firman yang hidup. Tapi waktu Nabi Isa atau Yesus ini telah wafat gara-gara menebus kita gitu, ya berarti sudah si apa perkataan yang Nabi Isa Yesus perkataan dan dicatat oleh muridnya itu yang menjadi firman Tuhan, teman. Firman Tuhan dijadikan satu menjadi kitab suci gitu. Jadi berarti waktu Yesus hidup disebutnya firman yang hidup, waktu Yesus meninggal berarti menjadi firman yang sekarang, teman-teman, yang ada dipegang oleh kitab suci kita. Itu kalau versi Nasrani. Nah, tapi kalau versinya Nabi Muhammad di Islam kan mungkin beda lagi, teman. Ya, intinya tetap itu kan dari firman yang dari Tuhan itu. Yang orang Yahudi pun sama, teman-teman. Jadi ada firman Tuhan yang dari Nabi Musa gitu. Kan masing-masing begitu. Nah, ini yang saya cerita dari persepsi Nasrani karena saya Nasrani gitu. Jadi saya bicara firman Tuhan itu adalah yang dari kitabnya Nabi Isa ini, teman-teman. Nah, kitab Nabi Isa itu adalah firman gitu, firman bagi kita gitu. Jadi bukan hidup waktu Nabi Isa atau Yesus hidup, tapi udah menjadi firman. Bahkan kita bisa baca di kitab suci kita, di dalam Alkitab kita, teman. Kalau teman-teman di Muslim mungkin di Al-Qur'annya, nah kalau Yahudi ya berarti di kitab Yahudinya gitu. Itu gampangnya gitu. Atau di agama lainnya mungkin masing-masing kitab aja. Yang saya sering katakan yang penting berujung kepada Tuhan Allah gitu. Jangan sampai nanti kitab sucinya nggak berujung ke Tuhan Allah, takutnya jadi siapa yang bikin gitu. Jangan bukan Tuhan Allah. Kalau bukan Tuhan Allah yang bikin, lah apa kita nggak rugi gitu. Maksudnya gitu loh, teman. Nah, ini saya sekali lagi ingatkan bahwa bagi teman-teman yang sudah dibaptis, terutama yang sudah benar-benar dalam hati kecilnya, kalau dibaptis kan secara formality gitu, secara liturgi gitu, sudah benar-benar secara agamais gitu, sudah nyata-nyata ada prosesi ya penyelaman tadi gitu, teman. Tapi kalau bagi agama lain yang tidak ada baptis, saya pikir sama aja lah. Yang penting kan hati kita percaya Tuhan enggak, terima Tuhan enggak. Kalau hati kita percaya Tuhan, terima Tuhan, ya kembali lagi kita mesti bisa hidup seperti Nabi Isa, seperti Yesus, bukan seperti Nabi Adam gitu. Kalau Nabi Isa bedanya sama Nabi Adam, itu balik lagi. Kalau Nabi Isa, Yesus ini sudah ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, kalau kita benar-benar bisa menghidupkan roh Tuhan itu, harusnya teman-teman kita jadi apa ya, mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan, teman. Bukan cuma sekedar apa dengan kekuatan jiwa kita gitu. Kalau dengan kekuatan jiwa kita seperti halnya Nabi Adam, nggak kuat, teman-teman. Ya, untuk bisa melakukan firman Tuhan itu nggak kuat. Bahkan kadang-kadang nggak jelas gitu ya, nggak ada pengertian apa sih perintah peraturan Tuhannya gitu. Tapi kalau kita zamannya sekarang gitu, kita sudah mempunyai senjatanya komplit, teman-teman. Jadi kita ada tubuh, jiwa, roh. Nah, di mana yang namanya kalau kita urut, kalau tubuh mungkin sama gitu, apa yang dialami oleh Nabi Adam gitu dengan Nabi Isa atau Yesus ini sama, tubuh kita ya tubuh gitu. Nah, tapi kalau udah bicara jiwa, teman-teman. Kalau jiwanya waktu zamannya Nabi Adam, ya berarti benar-benar jiwanya Nabi Adam sendiri, teman-teman. Jiwanya manusia Nabi Adamnya gitu. Berarti pikiran, perasaan, kehendak si Nabi Adamnya, teman-teman. Tapi kalau bicara saat ini gitu, setelah zamannya Nabi Isa atau Yesus, jiwa kita ini harusnya bukan berupa jiwa kita lagi. Jiwa kita yang manusia ini harus diganti menjadi jiwa ya jiwanya Tuhan Allah gitu. Nah, jiwanya Tuhan Allah itu ya seperti yang Nabi Isa atau Yesus ya
ya perintah peraturkan waktu hidup itu gitu, yang berupa firman Tuhan itu. Jadi kalau kita pengen tahu jiwanya Tuhan Allah seperti apa, ya seperti di firman Tuhan, teman-teman. Jadi makanya kalau kita sudah percaya Tuhan, terima Tuhan itu tidak bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah ini yang agak kacau nih teman-teman. Jiwa itu harus mengenal firman Tuhan gitu. Jadi kembali lagi, tubuh kita ini akan nurut sesuai apa yang diperintah peraturkan oleh jiwa. Nah jiwa ini balik lagi, kalau jiwa ini tidak memiliki firman Tuhan gitu, tidak ada perintah peraturan dari firman Tuhan, akhirnya ya jiwanya diperintah oleh pikiran perasaan kehendaknya manusia sendiri. Jadi Adam nantinya teman, jadi Nabi Adam. Tapi kalau kita misalnya memang percaya Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, berarti kita harus benar-benar mendalami, punya kemauan untuk mendalami firman Tuhan teman. Kalau kita mau mendalami firman Tuhan, itu kembali lagi, itu masih hak independennya manusia gitu yang Tuhan beri untuk setiap kita. Hak apa? Hak pribadi, hak privilege gitu. Ya, Tuhan nggak mau paksa itu, teman. Kalau istilahnya kehendak bebas dari manusia itu, ya Tuhan kalau bicara mau mengenal atau tidak mau mengenal Tuhan atau firman Tuhan itu, Tuhan bebaskan, teman. Itu adanya di kita supaya Tuhan tahu bahwa kita ini seberapa mengasihi Tuhan dan seberapa percaya Tuhan, teman. Tapi setelah kita mau, teman, mau mengenal firman Tuhan, adapun kita butuh mengerti, mampu mengerti firman Tuhan. Nah itu yang namanya Roh Tuhan bekerja, teman. Roh Tuhan bekerja gitu. Tuhan Allah melalui Roh Tuhan bekerja di dalam roh kita gitu untuk mampu mengerti firman Tuhan, teman. Dan waktu melakukan juga sama, Roh Tuhan ini membuat kuasa yang supranatural untuk membuat kita mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah ini bedanya di situ, teman. Jadi bagaimana caranya kalau di zamannya Nabi Adam itu kasihan sekali, teman-teman. Jadi tidak ada unsur firman yang dihidupkan di situ, tidak ada unsur Roh Tuhan yang hidup di dalam situ. Tapi setelah zamannya Nabi Isa atau Yesus, zamannya kita juga kebagian, teman-teman. Ya itu harusnya kita udah berbeda sekali, teman-teman. Bahwa kita ini harus bisa apa ya? Tubuh kita ini harus bisa dikendalikan oleh jiwa kita, di mana jiwa kita ini harus diisi pengenalan akan firman Tuhan, teman. Perintah, peraturan firman Tuhan ini apa? Janji-janji Tuhan ini apa? Rancangan kehendak Tuhan ini apa? Itu harus semua disetel ke situ semua, teman-teman. Kalau memang jiwa kita benar-benar sudah percaya dan sudah mengenal gitu, mengenal Tuhan Allah. Ya kita harus dua-duanya gitu, teman. Harus mengenal dan mengerti firman Tuhan gitu. Tanpa kita mengerti akan firman Tuhan, tidak mungkin, teman-teman. Kita itu untuk menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus ini, kita ini tidak mungkin menjadi manusia baru. Kita akan terkungkung tetap dengan gaya-gaya Nabi Adam gitu, dengan pola-pola ya manusia lama, teman-teman. Manusia lama adalah manusia yang lebih duniawi, teman-teman. Mikirnya dari sisi pemenuhan nafsu-nafsu duniawi, target-target sukses duniawi, mencari kebahagiaan. Parameternya itu semua, teman-teman. Nah, sukacita itu apabila memang mengalami itu, teman-teman. Ya, apabila mengalami kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi, yaitu manusia dunia itu, manusia lama itu merasa sukacita, teman-teman. Tapi di dalam sukacita ini belum tentu ada damai sejahtera, teman-teman. Jadi tetap aja dalam kesulitan duniawi tetap masih ada rasa sukacita sesaat, tapi tidak damai sejahtera hatinya gitu. Nanti bahagia seperti bahagia, ya tapi kamuflase semua gitu. Ya tidak ada tidak ada damai sejahtera di dalam kebahagiaan itu. Jadi kembali lagi beda dengan orang-orang yang manusia baru. Kalau manusia baru itu bukan mencari pemenuhan nafsu-nafsu duniawi, ya misalnya tidak mencari hal-hal sukses duniawi, tidak hanya mencari hal-hal kebahagiaan duniawi yang sifatnya mungkin cuman bicara fokus bagaimana mengumpulkan harta gitu, bagaimana mengumpulkan mencari tahta gitu, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu keinginan daging kita berubah misalnya materi-materi yang harus diadakan. Nah, kalau kita terus terjebak di dalam posisi itu, teman-teman, ya ujungnya firman Tuhan katakan tidak mendapatkan bahagia, teman. Jadi tetap kita itu mesti ujungnya mencari ya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu yang tadi saya cantum di dalam tema kita gitu. Damai sejahtera adalah hidup bersama Tuhan dengan sukacita dalam berbagai-bagai ya penderitaan di dunia ini, teman. Jadi aneh memang kalau tanpa ada
Apa Tuhan Allah tanpa bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita? Rasanya memang susah teman-teman untuk bicara bagaimana bisa dapatkan damai sejahtera gitu. Karena damai sejahtera itu ya itu kembali lagi teman-teman. Jadi beda dengan sukacita, di mana damai sejahtera itu ya kita mengalami walaupun kita menyangkal diri teman-teman. Menyangkal diri kan kalau bicara secara rohani kan menyangkal diri itu berarti kan kita tidak menganggap harga kita berharga, kita tidak menganggap bahwa kita ini punya hak untuk ini itu gitu. Namanya menyangkal diri kan yang firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Ya kita tidak merasa hidup di dunia ini, tapi kita ini seolah orang-orang yang sudah dengan pola-pola rohani bukan pola-pola jasmani gitu tuh. Nah itu kan menyangkal diri, kita harus melepaskan itu semua, kita harus meninggalkan itu semua teman-teman. Nah ini bukan hal mudah gitu. Jadi kembali lagi untuk mengerti apa-apa aja yang harus untuk bisa menyangkal diri aja, ya harus mengenal firman Tuhan teman. Kalau kita tidak mengenal perintah peraturan firman Tuhan atau kita tidak mengenal janji-janji Tuhan, kita tidak bisa menyangkal diri teman. Bagaimana menyangkal diri? Kita nggak bisa bedakan mana yang disangkal dan mana yang tidak disangkal gitu. Jadi unsur mau mengenal firman itu dominan sekali teman-teman. Itu yang tadi dikatakan hak bebas yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau nggak gitu mengenal firman Tuhan? Nah setelah kita mengenal firman Tuhan teman-teman, kita pelajarin siang malam gitu firmannya. Nah kadang-kadang kita nggak mengerti juga teman-teman. Kadang-kadang untuk bisa mengerti firman Tuhan itu tidak bisa cuma dengan jiwa kita, dengan pikiran pesan kita gitu, nggak bisa. Jadi kita harus mau masuk ke dalam jiwanya Tuhan gitu. Ya bagaimana kita membaca firman itu dari pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Nah jiwa Tuhan itu teman-teman satu-satunya itu ya harus bisa mampu gitu untuk mengerti dari jiwa Tuhan. Tidak ada cara lain teman-teman. Harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya kita hanya mengenal saja. Tapi dikhawatirkan mengenal versi kita gitu. Nah kita kan harus masuk ke dalam bukan pengenalan yang versi kita, tapi pengenalan yang versi dari pikiran perasaan kehendak Tuhan itu. Nah itu roh Tuhan itu dominan teman-teman. Ya. Nah ini cerita orang yang sudah mau mengenal firman Tuhan loh teman-teman. Nah tapi balik lagi kalau yang orang berkeyakinan boro-boro mau membaca firman Tuhan, belum membaca firman Tuhan aja juga sudah mengaku atau sudah percaya diri bahwa sudah mengenal Tuhan gitu. Padahal membaca juga belum teman. Atau kalaupun membaca cuma satu katam, satu periode pembacaan dari satu kitab suci aja belum gitu. Sudah mengaku mengenal Tuhan. Nah, yang benar itu kan yang tadi saya katakan sudah berulang-ulang membaca katam gitu ya, katam membaca firman Tuhan udah beberapa bolak-balik, beberapa kata, beberapa periode. Itu aja maksud saya belum tentu mengerti teman-teman. Nah itu saja kalau sudah berkali-kali kata, berkali-kali mengulang gitu, mengulang baca firman Tuhan di dalam kitab suci kita, itu saja tidak mengerti gitu. Nah apalagi kalau misalnya membaca sekali aja tidak habis, apalagi kalau tidak pernah membaca teman-teman. Nah terus artinya mengenal Tuhan itu dari mana gitu loh. Ya pasti kembali lagi mengenalnya dari pikiran perasaan kehendak sendiri. Nah kalau pikiran perasaan kehendak sendiri ya berarti kembali lagi bukan menjadi manusia baru, menjadi manusia lama. Nah manusia lama nanti gagal seperti Nabi Adam gitu. Itu kan jadi bolak-baliknya gitu teman. Jadi saya ingatkan teman-teman harus mau mengenal firman Tuhan dengan benar-benar loh, benar-benar mempelajari, membaca gitu firman Tuhan berulang-ulang kali katam. Nah, yang pengalaman saya waktu kita membaca berulang-ulang kali pun tidak mengerti teman-teman. Ya kita cuma tahu bahwa ada ayat gini. Kita tahu cuma ada janji Tuhan gini. Tapi persepsinya ya dilarikan ke pikiran perasaan kehendak kita sendiri teman-teman. Nanti jadi Nabi Adam tuh gitu. Ya nggak ada salahnya kok makan buah terlarang juga. Nanti tuh jadi lebih mengenal mana yang benar dan mana yang salah gitu. Tuh jadi begitu gitu. Dianggapnya kan seperti itu gitu. Nah kita tuh sama teman. Jadi kalau kita sudah benar-benar percaya Tuhan, kita mau benar-benar taat kepada Tuhan, ya kita ya harus mau membaca firman Tuhan, harus mengenal firman Tuhan. Tapi setelah kita beberapa kali membaca, beberapa kali katam gitu membaca, beberapa kali periode kita membaca, nah di situ kita
akan sadar, ya maksud Tuhan apa ya? Maksud Tuhan di firman ini apa? Nah, ini yang disebut berarti bukan cuma cukup hanya mengenal, tapi juga harus mengerti, teman-teman. Nah, waktu mengerti, ya satu-satunya jalan itu harus berdoa, minta kepada Tuhan, diberi roh Tuhan untuk dapat mengerti, teman-teman. Arti dari si firman tersebut, arti dari perintah peraturan firman tersebut gitu. Nah, ini yang harus kita bawa dalam doa agar roh Tuhan ini bisa hidup gitu. Sehingga yang paling ideal sih sebenarnya sebelum kita membaca firman Tuhan gitu di dalam kitab suci kita, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu sama Tuhan. Kita minta roh pengertian dari Tuhan untuk bisa membuat kita mengerti gitu saat kita membaca firman Tuhan. Itu harusnya lakukan itu, teman-teman, sehingga roh Tuhan itu bisa benar-benar lebih nyata gitu, hidup, bahwa dia akan memberikan pengertian kepada kita. Nah, itu berarti kan tugasnya teman-teman kan jangan cuma sekedar ngucap bahwa saya percaya Tuhan tapi tidak mengenal firman Tuhan. Saya mengenal firman Tuhan tapi nggak pernah baca gitu, ya cuma dengar-dengar aja. Itu namanya bukan mengenal, itu cuma tahu gitu bahwa di dalam Tuhan itu ada firman Tuhan, tahu ada di dalam kitab suci, ada dalam Alkitab atau Al-Quran atau apa, tahu gitu, tapi kan nggak pernah dibaca, nggak pernah di belajar mengenal gitu. Nah, setelah mengenal ini masih harus dipelajari mengertinya, teman-teman. Harus mengerti gitu, harus mengerti firman Tuhan. Nah, yang tadi saya katakan, ya untuk mengerti itu alangkah baiknya sebelum kita membaca, kita doa minta Tuhan untuk bisa memberikan roh Tuhan agar kita bisa mengerti maksudnya firman Tuhan ini apa dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, setelah mengerti, teman-teman, mengerti karena kita dibantu oleh roh Tuhan gitu, melakukannya, teman-teman, itu lebih susah lagi gitu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, apa yang diperintah peraturan oleh firman itu benar-benar irasional semua, teman. Hampir berbeda semua dengan apa yang dunia inginkan gitu. Beda semua. Bagaimana caranya gitu? Ya, kalau kita bisa melakukan firman Tuhan tanpa pengertian firman Tuhan aja kita udah ragu, teman. Dan kalau kita sudah tidak ragu gitu, kita udah mengerti bahwa perintah Tuhan itu orang dunia misalnya membaca ayat ini ya larinya misalnya ke A gitu. Sedangkan pengertian dari firman, pengertian dari Tuhan gitu ya melalui roh Tuhan gitu menghendaki itu B. Nah, kita kan berarti udah bicara yang satu duniawi berarti ayat itu perintah Tuhan itu larinya ke A, tapi yang dari pengertian Tuhan itu larinya ke B, teman. Dan sini udah terjadi, teman-teman. Waktu cerita melakukan yang B, nah B ini mustahil bagi duniawi, teman-teman. Ya, sedangkan orang duniawi kan lebih banyak gitu. Berarti kan orang duniawi pengen ingin melakukan firman Tuhan seperti A gitu kan. Kitanya disuruh B gitu. Nah, waktu kita bicara B dengan A, ini udah ribut nih, teman-teman. Udah ribut sendiri. Ribut di dalam diri kita sendiri saja sudah ribut. Pribadi kita aja sudah ribut. Timbul kesangsian, tidak percaya. Ini kok begini, begitu, kok aneh gitu. Kok firman Tuhan. Dari pribadi kita seperti itu, teman. Nah, waktu pribadi kita misalnya dibantu roh Tuhan yakin nih untuk bisa tetap berani melakukan. Lah, ada unsur yang di pinggir pribadi kita, teman-teman. Ya, ada keluarga besar kita, ada mungkin masyarakat kita. Yang pertama masyarakat kita. Masyarakat kita akan menganggap kita tuh aneh gitu loh. Kok udah mestinya aku larinya ke B gitu. Udah masyarakat nggak diributin, kita hindari. Keluarga besar kita kan nganggap aneh juga, teman-teman. Oke, kita masih mikir lagi keluarga besar kita. Timbul lagi keluarga kecil kita kan. Kalau keluarga besar maksud saya levelnya ayah dan paman-paman kita lah gitu. Jadi sepupu-sepupu kita gitu, ponakan-ponakan kita. Itu akan ributin, teman-teman. Ya, kenapa kita melakukan bukan A gitu loh. Kenapa B gitu. Nah, ini selalu ada begini nih. Ya, karena A itu berarti duniawi, kalau B itu rohani gitu. Nah, ini selalu diributkan. Jadi masyarakat masih bisa hindari. Keluarga besar kita yang levelnya paman gitu, yang levelnya adik sepupu, kakak sepupu atau ponakan, mungkin masih bisa kita hindari, teman-teman. Meskipun makin susah gitu, karena itu kan ada kaitan keluarga. Udah masih bisa hindari. Nah, belum lagi ketemu keluarga kecil, teman-teman. Keluarga kecil kita berarti kakak adik kita, teman-teman, kakak adik kita gitu. Jadi ini juga nggak gampang, kakak adik kita, ponakan kita gitu, nggak gampang, teman-teman. Ya, anggaplah masih bisa dihindari. Nah, bisa ketemu sama keluarga kita loh.
Keluarga kita itu ada anak-anak kita, ada istri kita, ada mertua kita, ada orang tua kita. Anggaplah kita masih bisa hindari, teman-teman. Nah, terus bagaimana dengan pasangan kita, teman-teman? Pasangan kita mau hindarinya gimana gitu? Ya pasangan kita tiap hari ketemu gitu. Ya, sedangkan orang yang sudah mengenal mengerti firman Tuhan tidak bisa. Pasangan kita supaya nggak ketemu kita cerai aja, kita bubar masing-masing. Nggak bisa gitu. Karena firman Tuhan sudah kunci bahwa nggak boleh kita cerai gitu. Apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, berarti kita kan akan masuk ke dalam jebakan ini, teman-teman. Ya, kita bisa ribut dengan urusan pasangan kita. Nah, ini teman-teman, kalau kita bicara dari sisi rohani gitu, dari sisi justru permasalahan yang timbul dengan pasangan kita itu adalah benar-benar apa ya, level gitu, level ujian cobaan hidup yang tertinggi, teman-teman. Menurut versi firman Tuhan, versi rohani seperti itu gitu. Jadi benar-benar yang namanya apabila kita sudah mengalami proses permasalahan dengan pasangan kita, suami dengan istri, istri dengan suami, itu harusnya kita juga apa ya? Ya mungkin kalau dalam menghadapi realitanya, kalau kita cuma mengandalkan tubuh dan jiwa aja bisa frustasi, teman-teman. Tapi apabila kita bisa masuk ke dalam menghidupkan unsur roh gitu, ya kita akan menjadi Nabi Isa seperti Yesus tadi. Ya waktu mengalami Nabi Isa Yesus itu disalib aja, ya meskipun secara jiwa dan tubuhnya ketakutan gitu, tapi rohnya kan tetap biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di kita juga sama, teman-teman. Meskipun kita menghadapi masalah segenting itu dengan pasangan kita, suami dengan istri, istri dengan suami, secara jiwa dan tubuh itu pengennya memberontak bubar, teman-teman. Ya tidak mau disalib gitu. Tapi kembali lagi, apabila kita sudah menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, kita berani, teman, menghadapi itu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Nah, ini yang disebut di judul tadi, bahwa waktu kita sudah nyampe di posisi itu, ya itu berarti tingkatnya itu bagaimana caranya damai sejahtera yang benarnya nyata-nyata tidak terjadi. Kenapa? Karena hidup, karena kita mengalami derita gitu, mengalami penderitaan di dunia ini gitu. Ya bagaimana mengalami damai sejahtera gitu, mengalami sukacita aja nggak bisa kok, karena kita mengalami derita di dunia ini. Tapi begitu kita bersama Tuhan Allah, bersama roh Tuhan, akhirnya kita jadi kuat, teman. Akhirnya kita tetap bisa merasa bahwa meskipun kita mengalami penderitaan di dunia ini, tetap kita kok bisa merasakan rasa damai sejahtera. Ya tetap kita bisa merasa sukacita di dalam penderitaan. Kenapa? Ya kembali lagi karena ada Tuhan Allah melalui roh Tuhan yang di dalam kita itu gitu. Nah, ini gunanya kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita itu seperti itu, teman-teman. Jadi di dalam roh kita ini akan ada roh Tuhan yang memberi kuasa, kekuatan supranatural yang membuat kita tetap bisa ada sukacita dalam penderitaan. Nah, itu yang disebut damai sejahtera, teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini yang saya maksud dengan damai sejahtera itu agak berbeda dengan sukacita itu, ya teman-teman bisa maklumi gitu. Jadi damai sejahtera itu gampangnya adalah sukacita di dalam roh gitu. Tapi kalau bicara sukacita, ya sukacita adalah apa? Sukacita dalam jiwa gitu. Jadi kalau damai sejahtera adalah sukacita di dalam roh bersama Tuhan Allah, bersama dengan roh Tuhan di dalam kita. Oke, teman-teman, mudah-mudahan pagi ini sharing damai sejahtera dan sukacita itu bisa ditangkap dan bisa direnungi lah untuk bisa lebih dimengerti lebih dalam. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.